Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Akang Teteh semua. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Selamat siang. wabarakatuh. Selamat siang. Dan kepada yang terhormat, Ibu Haji Gen Gendalasari Dra MM selaku pengampu mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan Institut Bisnis Kesatuan Bogor. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu selaku moderator dari presentasi kelompok 4 mengenai dampak globalisasi bagi pembangunan nasional kali ini. Perkenalkan, saya Hasnani Srina dengan NPM 201210149. Baik, sebelum memasuki presentasi, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Sebelumnya, silahkan untuk Akang Teteh memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari Teh Chelsea. Teh Chelsea apa? Perkenalkan, nama saya Chelsea Celestia dengan NPM 201210143. Dilanjut kepada Kang Dimas. Perkenalkan, nama saya Dimas Setio Nugroho dengan NPM 201210137. Dilanjut kepada Teh Diva. Perkenalkan, nama saya Diva Anggraini Latifa Sabri dengan NPM 201210167. Selanjutnya saya sendiri, Hasnani Srina dengan NPM 201210149. Dilanjut kepada Kang Sol. Perkenalkan, nama saya Muhammad Soliriansyah dengan NPM 201210165. Dilanjut kepada Teh Akilah. Perkenalkan, nama saya Syaharbanu Akilah Nayunawa dengan NPM 201210157. Dan yang terakhir kepada Kang Ahde. Perkenalkan, nama saya Tubagus Ahda Hasanul Fikri dengan NPM 201210174. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Akang Teteh untuk memulai presentasinya. Dimulai dari Teh Chelsea. Ya, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian globalisasi. Globalisasi secara umum adalah suatu proses mendunia atau menyeluruh di mana setiap orang tidak mengenal oleh batas-batas wilayah negara. Nah, adapun pengertian menurut para ahli. Menurut Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia. Tujuannya untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Contohnya, terbentuknya PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, yang kedua, menurut Ahmad Suparman. Menurut Ahmad Suparman, globalisasi adalah suatu proses menjadikan suatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu yang ada di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Akang Dimas. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan penyebab globalisasi. Faktor penyebab globalisasi yaitu ada 3 bagian. Penyebab globalisasi umum, internal, dan eksternal. Untuk umum, yang pertama, perkembangan teknologi dan informasi. Yang kedua, banyaknya kerjasama internasional. Yang ketiga, kemudahan transportasi. Yang keempat, ekonomi terbuka. Untuk internal,
Yang pertama, ketergantungan sebuah negara terhadap negara lain. Yang kedua, kebebasan pers atau media. Yang ketiga, berkembangnya transparansi dan demokrasi pemerintah. Yang keempat, berkembangnya cara berpikir dan semakin majunya pendidikan masyarakat. Yang untuk ketiga, eksternal. Yang pertama, perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang kedua, kesepakatan internasional tentang pasar bebas. Yang ketiga, keberhasilan perjuangan pro-demokrasi dan politik dunia. Yang keempat, meningkatnya fungsi dan peran lembaga-lembaga internasional. Yang kelima, perkembangan HAM di negara-negara belahan dunia. Dan yang kelima, kemudahan dalam migrasi. Dan selanjutnya akan dilanjut oleh Teh Dipa. Baik, terima kasih Kang Dimas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembangunan nasional itu sendiri. Yang pertama, pengertian umum dari pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan proses pembangunan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Dalam pelaksanaannya, pembangunan nasional ini akan mewujudkan kehidupan bangsa, yaitu dari segi aspek politik, ekonomi, sosial, budaya secara berencana, demi kehidupan bangsa yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang lebih maju. Yang kedua yaitu adalah pengertian terminologis atau menurut pendapat para ahli, menurut Dedi Tetikson tahun 2005, pembangunan nasional adalah transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju ke arah yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Solih. Terima kasih Teh Diva. Saya akan menjelaskan tujuan pembangunan nasional. Yang pertama, membangun sistem politik yang demokratis. Dengan adanya pembangunan sistem politik yang demokratis, Indonesia dapat melakukan berbagai kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan sistem politik secara lebih dewasa dan menekankan pada demokrasi yang menunjukkan tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, pembangunan terhadap sistem politik di Indonesia juga didasarkan pada asas-asas demokrasi Pancasila agar dalam pelaksanaan pembangunan sistem politik tidak melupakan nilai-nilai Pancasila. Lalu yang kedua, mewujudkan sistem pemerintahan yang baik. Perwujudan sistem pemerintahan yang baik harus dilakukan terlebih dahulu melalui sistem pemerintahan terkecil, berlaku di masyarakat. Perlu adanya penguatan terhadap struktur pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi terhadap tugas dan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Maka dari itu, pemerintah menetapkan suatu kebijakan yaitu diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia sebagai salah satu alat pemerintah pusat untuk memaksimalkan peran pemerintah dalam pembangunan. Yang ketiga, percepatan dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Di Indonesia dengan sumber daya alam dan sumber daya manusianya yang begitu banyak, namun belum tentu menjamin kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia semakin gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia dan meningkatkan daya saing bangsa dalam berbagai aspek dan bidang. Seperti melakukan percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja, tetapi sudah menjangkau pembangunan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua. Yang keempat, membangun kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan masyarakat di Indonesia yang perlu diperhatikan salah satunya dengan melakukan pembangunan terhadap infrastruktur pendidikan, kesehatan, transportasi, ekonomi, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir, yang kelima, mencerdaskan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Indonesia beranggap bahwa jika masyarakat Indonesia dapat mencapai kecerdasan pada tingkat tertentu, masyarakat Indonesia akan turut berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Demi mewujudkan pembangunan nasional di Indonesia, pengaruh globalisasi tentu akan lebih memudahkan, dikarenakan dalam pembangunan nasional yang dilakukan memiliki sasaran pembangunan seperti pemulihan ekonomi yang semakin cepat dan memperkuat landasan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan. Lalu kesejahteraan rakyat meningkat, kualitas kehidupan beragama dan ketahanan budaya.
mewujudkan supremasi hukum dan pemerintah yang baik, membangun sistem politik demokratis, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan, mewujudkan pemerataan pembangunan, serta mendorong membangun di daerah-daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teh Akila. Terima kasih kepada Kang Solih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi bagi pembangunan nasional secara umum. Yang pertama adalah komunikasi dan transportasi manusia semakin dinamis. Contohnya itu seperti pesawat dan kapal laut. Kedua transportasi ini tidak hanya membawa penumpang dari satu daerah ke daerah lain atau dari negara ke negara lain, tetapi juga membawa barang yang untuk dikirimkan ke tempat lain. Yang kedua yaitu terbukanya lapangan kerja. Globalisasi membuat sesuatu yang tadinya terbatas menjadi tidak, salah satunya lapangan pekerjaan. Kita dapat dengan mudah mencari pekerjaan ke daerah dan bahkan negara lain. Maka dengan ini kemakmuran masyarakat akan semakin meningkat. Lalu dampak negatif globalisasi. Yang pertama, penguasaan modal oleh asing. Ketidakbatasan berinteraksi antar daerah dan negara membuat pihak asing mudah untuk menanam modal di Indonesia yang lama-kelamaan berakibat pasar domestik dikuasai oleh asing. Yang kedua, kesenjangan sosial. Persaingan bebas tersebut akan menimbulkan adanya pelaku ekonomi yang kalah dan yang menang. Pihak yang menang akan dengan leluasa memonopoli pasar, sedangkan yang kalah akan menjadi penonton yang senantiasa tertindas. Yang ketiga, berkurangnya subsidi untuk rakyat, yaitu sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang, koperasi semakin sulit berkembang, dan penyerapan tenaga kerja dengan pola padat karya semakin ditinggalkan, sehingga angka pengangguran dan kemiskinan sulit dikendalikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Ahda. Saya Tubagus Ahda akan menjelaskan tentang dampak globalisasi dalam berbagai bidang secara lebih spesifik. Globalisasi jelas mempengaruhi banyak bidang di Indonesia yang saling berhubungan satu sama lainnya. Seperti dalam bidang politik, globalisasi berkontribusi dengan menyempurnakan jalannya demokrasi di Indonesia. Selain itu, hal ini memungkinkan adanya persahabatan antar negara, seperti persahabatan antar dua negara, bilateral, lebih dari dua negara, multilateral, dan persahabatan berdasarkan wilayah atau regional. Dengan terjalinnya persahabatan ini, mendorong terciptanya keamanan dan terlahirnya berbagai aliansi seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang berpengaruh besar pada bidang ekonomi dengan terlahirnya APEC atau singkatan dari ASEAN Pacific Economic Cooperation, dan AFTA, singkatan dari ASEAN Free Trade Area. Berbagai aliansi ekonomi tersebut memberi dorongan kuat dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia, yang secara garis besar diindikasikan dengan adanya pendidikan atau tersedianya beasiswa bagi berbagai daerah dan pertukaran pelajar dengan negara tertentu yang bertujuan mendapatkan ilmu dan inovasi pada berbagai bidang iptek, ilmu pengetahuan teknologi, maupun kesehatan yang terbarukan. Hal-hal tersebut diharapkan dapat menstimulasi tumbuh kembang Indonesia untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Adapun dampak negatif dari globalisasi secara garis besar di antaranya masyarakat Indonesia yang terdorong untuk hidup lebih konsumtif, adanya pergeseran budaya, dan matinya perekonomian rakyat kecil. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Teh Chelsea, Kang Dimas, Teh Diva, Kang Soli, dan Teh Akila, dan juga Kang Ahda. Ya, dan di akhir ini, izinkan saya selaku moderator menarik kesimpulan dari presentasi yang telah kita sampaikan tadi. Mungkin jika mendengar kata globalisasi, banyak yang berpendapat hanya dampak negatif saja. Padahal banyak manfaat dari globalisasi itu sendiri ya, seperti yang tadi dibilang oleh Teh Akila. Nah, salah satu dampak positif dari globalisasi ini apa sih? Yaitu salah satunya adalah pembangunan nasional. Di mana dengan adanya globalisasi dalam pembangunan nasional ini dapat mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai,
berkeadilan, demokratis, berdaya saing, maju, dan sejahtera. Tentunya tak lupa juga didukung oleh masyarakat Indonesia yang sangat mandiri, sehat, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, disiplin, dan mempunyai etos kerja yang tinggi, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi. Baik, mungkin segitu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Akang Teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.